Kekejaman yang dilakukan Zionis Israel kepada rakyat Palestina sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Dan sampai saat ini, ketika peperangan terjadi antara Hamas dan Israel, sudah ribuan manusia menjadi korban peperangan. Dahulu, ada sosok pembebas tanah Yerusalem dari cengkeraman pemerintah yang zalim dan menindas. Akankah hari ini ada sosok yang sama seperti beliau saat ini dalam membebaskan rakyat Palestina dan tanah Yerusalem dari rezim yang zalim? Di video ini, kita akan membahas pembebasan tanah Yerusalem oleh tangan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, di sini kita akan mengisahkan kota Yerusalem yang dibebaskan oleh tangan mulia. Ada sebuah kisah dari seorang pria hebat dalam sejarah Islam yang juga merupakan panglima besar Islam. Dirinya berasal dari suku Kurdi yang bernama Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Syadi, yang lebih dikenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin. Dia adalah seorang pria yang luar biasa, bisa dikatakan setara dengan 1000 pria lainnya. Salahuddin al-Ayyubi tidak lahir sebagai orang Arab seperti yang kita kira, melainkan dari suku Kurdi. Lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak. Ia tumbuh menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang bukan berdarah Arab, seperti halnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lainnya. Ketika ia lahir, ayahnya meninggalkan Tikrit karena merasa kelahiran anaknya akan membawakan masalah dan kerugian. Namun ada yang memberikan nasihat, siapa tahu anak ini mungkin akan menjadi seorang penguasa dengan reputasi yang cemerlang. Keluarga Kurdi ini kemudian pindah ke Mosul, di mana Salahuddin tumbuh dalam lingkungan yang penuh berkat dan dihormati. Di tempat ini, ia belajar menunggang kuda, seni bela diri, dan tumbuh dalam semangat jihad. Salahuddin juga mulai mempelajari Al-Quran, menghafal banyak hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin, Mesir dikuasai oleh Daulah Fatimiyah yang menganut aliran Syiah. Kemudian, dinasti Fatimiyah mengalami perpecahan internal dan banyak pihak seperti orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko ingin menggulingkannya. Paman Salahuddin yang bernama Nuruddin Mahmud melihat kesempatan ini untuk menaklukkan Mesir dan membantu Salahuddin dalam proses ini. Pasukan di Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Shirkuh tiba di Mesir, dan pasukan salib yang berada di sana pun melarikan diri. Daulah Fatimiyah hancur dan Salahuddin diangkat menjadi menteri Mesir. Tidak lama kemudian, dia diangkat sebagai wakil khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin melaksanakan kebijakan progresif yang visioner. Ia mendirikan sekolah-sekolah besar yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membersihkan pemikiran Syiah yang telah lama mengakar di Mesir. Hasilnya terasa hingga sekarang, karena Mesir menjadi salah satu pusat penyebaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Salahuddin juga mengganti penyebutan nama Khalifah Fatimiyah dengan nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Persiapan Salahuddin untuk menaklukkan Yerusalem sangat matang. Dirinya menggabungkan persiapan spiritual dan materi yang cermat. Dari segi spiritual, ia membersihkan ajaran Syiah Batiniyah dari komunitas Muslim dan menghidupkan dakwah, persatuan, dan kesadaran umat. Dia berhasil menyatukan penduduk dari berbagai wilayah di bawah komandonya. Dalam persiapan materi, Salahuddin membangun benteng perbatasan, memperkuat pasukannya, memperbaiki armada laut, dan membangun fasilitas medis. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin jatuh sakit, tetapi tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin kuat.
Dia berjanji bahwa jika sembuh, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem dan membersihkan tanah suci dari kekuasaan Trinitas. Dengan pertolongan Allah, Salahuddin sembuh. Dia mulai menjalankan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Namun tugasnya tidaklah mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di pertempuran Hattin, yang merupakan awal untuk perebutan Yerusalem. Dalam pertempuran itu, kaum muslimin memiliki kekuatan 63.000 pasukan, termasuk ulama dan orang-orang yang soleh, dan mereka berhasil mengalahkan 30.000 pasukan salib serta menawan 30.000 lainnya. Setelah melewati pertempuran berat di Hattin, pasukan muslim akhirnya tiba di Yerusalem dan mengepung kota suci itu. Pertempuran terjadi sangat sengit. Pasukan salib berjuang mati-matian untuk bertahan. Beberapa pemimpin muslim syahid dalam pertempuran ini, tetapi melihat semangat dan tekad mereka, kaum muslimin semakin termotivasi untuk menaklukkan pasukan salib. Demi memprovokasi perasaan umat Islam, pasukan salib menancapkan salib besar di atas Qubbatu Sakhrah. Salahuddin dan pasukannya segera merespon dengan bergerak ke arah Qubbatu Sakhrah, dan mereka berhasil menjatuhkan dan membakar salib itu. Kemudian mereka menghancurkan menara dan benteng Yerusalem. Pasukan salib mulai tertekan dan mengajukan tawaran damai. Namun Salahuddin menolak, mengatakan bahwa ia tidak akan menyisakan seorang pun dari orang Nasrani, seperti halnya mereka tidak meninggalkan seorang pun dari umat Islam ketika mereka merebut Yerusalem. Pemimpin pasukan salib yang bernama Balian bin Bazran mengancam akan membunuh tahanan muslim dan merusak segalanya jika tidak ada jaminan keamanan untuk mereka. Akhirnya mereka setuju untuk membayar sebuah tebusan. Salahuddin memasuki Yerusalem pada 27 Rajab 583 Hijriah atau sekitar 2 Oktober 1187 Masehi, dan kota suci ini kembali ke tangan umat muslim setelah 80 tahun dikuasai oleh orang Nasrani. Salahuddin membersihkan Masjid Al-Aqsa untuk mengembalikan kemuliaan masjid tersebut dan mengeluarkan salib-salib yang ada di dalamnya. Sebagai panglima perang yang berani dan berhati mulia, Salahuddin akhirnya meninggalkan dunia ini. Dia meninggal pada usia 55 tahun pada 16 Safar 580 Hijriah atau 21 Februari 1193 di Damaskus setelah menderita demam selama 12 hari. Jenazahnya disolati oleh banyak orang dan anak-anaknya yang bernama Ali, Utsman, dan Ghazi. Mereka mengantarkan ayahnya ke peristirahatan terakhir. Semoga hari ini Allah melahirkan lagi pahlawan Islam yang membebaskan Yerusalem dari cengkeraman Zionis. Wallahu a'lam. Baiklah sahabatku seiman, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah membantu mereka dengan kehendak dan ridho-Nya, dengan menyingkirkan tangan-tangan keji dari tanah suci yang Allah muliakan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.